Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hikmah menerima apa adanya, bukan hidup apa adanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah hidup apa adanya, akan tetapi janganlah hidup apa adanya. Sesungguhnya menerima hidup apa adanya itu suatu bukti bahwa kita ikhlas, sabar dan bersyukur atas segala ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala, yaqulu Allah ta'ala, idza ja'altu qurbati fi qalbi 'abdi fa innahu yahtasi 'ala rizqihi wa yuhibbu fi rahmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika aku menempatkan kedekatanku dalam hati hambaku, maka dia akan menerima rizkinya dengan penuh rasa syukur dan sabar. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Amatlah benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hamba Allah yang beriman dengan sebenar-benar iman, akan sentiasa berusaha ikhlas untuk menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalaninya dengan penuh kesabaran, tawakal dan terus berusaha, tidak berputus asa, pantang menyerah jika terjatuh, akan berusaha bangkit semula. Sedangkan hidup apa adanya itu merupakan tanda kekufuran, kemalasan, enggan berusaha walaupun untuk keselamatan dan kebaikan hidupnya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berusaha dengan bekerja, bukan bermalas-malasan, berpangku tangan menunggu keberuntungan datang dengan sendirinya, dan menadahkan tangan berharap ihsan pemberian dari orang lain. Sanggup menjalani hidup dengan menghadapi segala kesusahan, sanggup mengorbankan diri dan orang-orang tersayang, hidup dalam kepapaan. Walhal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakannya kesempurnaan fisikal dan mental. Sungguh tidak kurang sedikit pun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada semua hambanya, melainkan yang kurang ialah rasa syukurnya. Maka sayangilah diri kita dan ahli keluarga kita sendiri. Jangan sia-siakan hingga sanggup menghadapi kesusahan hidup. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya dan para sahabatnya tidak pernah hidup apa adanya. Maka dari itulah mereka sentiasa berusaha dan terus berjuang hingga mereka mencapai kejayaan, meraih maksud hidup yang sesungguhnya. Atas perjuangan mereka itulah hingga kita dapat menikmati nikmat Islam hingga saat ini. Maka jika kita lemah dan bermalas-malasan, bukan hanya akan menghancurkan hidup sendiri, bahkan juga menghancurkan kehidupan keluarga, bahkan akan menghancurkan agama kita sendiri. Karena disebabkan malas itulah seseorang itu hidup dalam kesusahan dan akhirnya tidak lagi peduli dengan urusan keluarga dan agama, karena tiada kekuatan di dalam jiwanya. Sesungguhnya sama ada kita mahu berusaha atau tidak, niscaya akan nampak jua hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitulah juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Maka dari itu, rubahlah mindset dan konsep hidup kita. Luruskanlah kembali niat hidup kita. Atur strategi hidup. Kemudian berhijrahlah menuju jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah segala yang sia-sia yang dilarangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Umar radhiyallahu anhu qala, "Inna Allaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hada hududan fala tata'addawha wa harama umuran fala taf'aluha wa sakata an umurin rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu melalaikannya. Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mengerjakannya. Dan Dia diam tentang beberapa perkara kerana rahmatnya, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencarinya. Maka bangunlah, kuatkan diri dan bersemangatlah. Bantulah diri kita sendiri untuk bangun dan berdiri semula dan melangkah ke arah yang lebih baik. Jika orang lain bisa hidup lebih baik dan bisa meraih kejayaannya, yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Niscaya kita pun juga bisa berjaya. Insya-Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membimbing dan menolong kita selama kita mau berusaha dan ingat padanya. Jangan pernah lupa dalam setiap usaha untuk tetap berpegang teguh pada tali Allah dan tetaplah berjalan di atas jalan yang lurus yang diridhoinya. Niscaya kita akan selamat dan berjaya mencapai maksud hidup yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.